Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa telah memberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan sehingga kita melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah jurnal atau menjelaskan sebuah jurnal yang berjudul tentang analisis tingkat kepadatan genetik Aedes aegypti dengan risiko penularan penyakit demam berdarah dengue di kota Ende. Jurnal ini ditulis oleh Pius Kopong dan Maria pada tahun 2018. Nah, latar belakang dari jurnal ini menjelaskan bahwa DBD merupakan salah satu penyakit infeksi oleh virus dengue yang dibawa oleh vektor nyamuk Aedes aegypti. Kejadian demam berdarah di Indonesia sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena dari tahun ke tahun angka kejadian DBD tersebut semakin sangat-sangat tinggi. Oleh karena itu peneliti ini ingin mengkaji hal tersebut. Apakah ada hubungan dengan kepadatan genetik dengan risiko penularan kasus demam berdarah dengue di kota Ende atau wilayah kerja Puskesmas Ende pada tahun 2018. Nah, kejadian demam berdarah di Indonesia telah dijelaskan menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2017 bahwa pada tahun 2016 terjadi kasus sebanyak 100.347. Maaf, itu pada tahun 2014. Pada tahun 2016 saya ulangi, terjadi kasus sebanyak 204.171. Kemudian pada tahun 2017 sebanyak 68.407 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun antara 2016 dengan 2017 terjadi penurunan, tetapi hal ini masih dalam kategori tinggi karena masih angka itu masih sangat besar, menunjukkan sangat besar. Nah, oleh karena itu tujuan daripada peneliti ini sangat jelas. Dari latar belakang di atas sangat jelas bahwa untuk mengetahui hubungan antara kepadatan genetik dengan resiko penularan virus dengue di kota Ende tersebut, terutama khususnya wilayah kerja Puskesmas kota Ende. Jenis penelitian ini merupakan analisis data sekunder dengan populasi, data rumah, bangunan, dan tempat penampungan air bersih. Hasil pemeriksaan oleh tenaga kesehatan Puskesmas Kota Ende pada tahun 2017. Kemudian metode yang digunakan adalah metode sampling genom. Sampling genom merupakan metode yang biasa disebut dengan istilah sensus. Kenapa dikatakan sensus? Karena metode ini merupakan metode yang sering digunakan untuk melakukan survei secara keseluruhan. Artinya seluruh populasi dijadikan semua sampel. Nah, setelah dilakukan analisa data menunjukkan bahwa angka kepadatan genetik di wilayah kerja Puskesmas Kota Ende ini menunjukkan bahwa atau host indeksnya sebanyak 36%. Nah, sementara yang menjadi patokan strategi dari standar dari WHO itu sebanyak 5%. Karena host index yang sangat tinggi sehingga ini mempunyai risiko yang besar, mempunyai potensi yang besar untuk terjadi ledakan kasus ke depannya, untuk terjadi ledakan kasus demam berdarah dengue. Nah, sehingga jurnal ini dapat disimpulkan bahwa Puskesmas Kota Ende merupakan wilayah dengan risiko tinggi penularan penyakit demam berdarah tahun 2018. Penelitian ini tanpa disadari akan melihat secara tanpa disadari, tidak secara langsung, sekaligus melihat perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat wilayah kerja Puskesmas Kota Ende. Nah, oleh karena itu di dalam jurnal ini saya sebagai pribadi dapat memberikan saran-saran untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat
kepada seluruh masyarakat melalui intervensi dan edukasi yang dilakukan, yang dimasukkan dalam program pemberantasan atau eliminasi DBD pada tahun 2000 ke depannya, pada tahun ke depannya. Kemudian masyarakat bisa melakukan program PSN, menguras, mengubur, dan mendaur ulang bekas-bekas yang memiliki potensi sebagai perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Kemudian berikutnya bahwa masyarakat menggunakan kelambu pada saat tidur, kemudian menggunakan bubuk larvasida untuk memberantas jentik-jentik yang ada di penampungan air atau air yang tergenang di luar rumah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.